Kabar ini, kabar terkabar. Bang Ferdinand, Presiden Jokowi katanya bukan soal laba, tapi keuntungan sosial. Ya, terima kasih. Saya mengikuti statementnya Pak Jokowi ya, dan saya cukup kaget dan sedikit heran mendengar beliau menyampaikan pendapatnya bahwa ini adalah tentang investasi sosial. Kenapa kaget? Kita memang memaklumi ketika kebutuhan mendasar masyarakat itu menjadi tanggung jawab negara, dan disitulah hadirnya negara yang disebut dalam public service obligation. Dan kereta cepat ini tidak bisa disebut masuk kategori investasi sosial maupun public service obligation. Kenapa demikian? Karena kereta cepat ini bukan kebutuhan mendasar masyarakat. Kebutuhan mendasar masyarakat dalam bidang transportasi, saya kasih contoh seperti Jakarta, Transjakarta. Transjakarta itu juga merugi. Tapi karena dia adalah kebutuhan mendasar masyarakat, maka disubsidi oleh Pemda DKI Jakarta. Setiap tahun disubsidi. Nah, kebetulannya dengan kereta api cepat, saya tidak menemukan di sini kebenaran atau data atau informasi yang membenarkan bahwa ini adalah investasi sosial dan public service obligation. Kenapa demikian? Karena pertama, ini adalah B2B, business to business. Saya tidak mengerti kalau sekarang Pak Jokowi mengatakan ini investasi sosial, ya rugi transportasi umum tidak apa-apa. Bagaimana cara Jokowi dulu merayu Xi Jinping supaya mau membiayai proyek ini kalau ini memang didesain untuk proyek rugi, proyek investasi sosial? Kira-kira Jokowi ngomong apa ke Xi Jinping? Mr. Xi, investasilah di kereta cepat ini, proyek investasi sosial, public service obligation, nanti kalau rugi tidak apa-apa. Tapi bukannya banyak Bang orang Jakarta yang ke Bandung? Faktanya sekarang, kenapa kereta cepat rugi? Karena kereta cepat ini belum menjadi pilihan utama transportasi masyarakat. Kalau ini sudah menjadi pilihan transportasi masyarakat, saya percaya ini tidak rugi. Tapi karena proyeksi yang diharapkan tadinya, misalnya ini 8 gerbong kereta ini bisa terjual 80% atau 70%, maka operasionalnya ketutupi dan tidak rugi. Ternyata hari ini kita tahu kebenaran, setiap hari kerugian kereta cepat ini miliaran. Oke, Bang Ferdinand, kita tahan dulu. Ya. Tadi katanya nggak semuanya dapat merasakan push. Bang Andi. Kalau Ferdinand bicara seperti itu, ya berarti Ferdinand ya mengikuti kata hatinya. Karena dia ini penasaran, belum pernah naik kereta cepat. Udah pernah apa belum, Bang? Saya memang lebih nikmat menggunakan jalan tol. Nah, ya kan sudah jelas itu kan. Boleh saya baca, Bang? Apa itu? Nah, ini ada yang menarik nih, Bang. Iya. Udah lama kita nggak melihat. Apa ini? Ini adalah Denny Sregar. Oh, Denny Sregar. Iya, kan biasanya orang yang tidak menyukai Jokowi juga ikut-ikutan mengatakan bahwa kayaknya nggak perlu deh. Iya. Atau bahkan sejauh kayaknya ada markup dan harus diselidiki Iya. dugaan korupsinya. Iya. Tapi ada yang menarik nih dari postingan Denny Sregar. Temannya ini temannya Kak Jito, Bang. Nice. Iya. Teman kesayangan Kak Jito. Aku Iya, bacain dulu. Saya ini aja lah, saya akui dulu juga dia teman saya. Oke. Kan dulu dia di Cokro. Oh iya, di Cokro, Bang. Di sini. Menurut- Ini mejanya dia. Ini Meja. meja dia ini. So, semua ini adalah Ini saya bacain satu postingannya Iya. tentang HUS. Ini menarik, ini menarik. Saya pengguna di postingan Instagram Denny Sregar ya, Pak. Oke, Instagram ya. Ya, Instagram. Saya pengguna aktif HUS. Sebulan mungkin 2-3 kali saya pakai HUS ke Bandung. Perjalanan Jakarta-Bandung yang biasanya makan waktu 3-4 jam ditempuh hanya 45 menit saja. Ya. Tepat waktu. Di luar dari masalah markup, korupsi atau apapun, memang harus diselidiki. HUS sangat membantu mobilitas. Biasanya harus nginap di Bandung, sekarang mau bolak-balik juga tenang. Apalagi kalau bisa Jakarta-Surabaya yang katanya hanya 3 jam saja. Wah, makin keren. Ya. Ada posisi untuk kayaknya Jakarta-Surabaya juga oke. Iya. Jarak sudah bukan lagi masalah untuk di Jawa. Kalau naik pesawat, mulai dari perjalanan ke Suta, nongkrong nungguin pesawatnya, bisa total 5 jam. Itu belum termasuk delay-delaynya. HUS memang sejak awal didesain untuk B2B atau business to business. Karena B2B maka wajar bunganya lebih mahal. Karena faktor resiko, jadi benar kata Menkyu, urusan HUS nggak boleh jadi urusan pemerintah, harus jadi urusan Danantara. Ya. Di luar saya berseberangan sama bapak itu, nggak tahu ya. Maksudnya? Bapak itu adalah Jokowi kali ya. Pak Jokowi maksudnya. Mungkin. Iya, kan beliau ini dulu Pak Jokowi banget. Sekarang anti banget. Sekarang anti banget. Saya harus angkat topi dengan adanya HUS. Nggak usah diperdebatkan dengan ketakutan akan hutang. Kalau negara ini dikelola dengan benar, hutang HUS itu kecil buat kita. Dan lagian kalau benar kita dapat transformasi ilmu dari Cina, siapa tahu PT Inka kelak akan bisa ekspor kereta cepat ke banyak negara berkembang. Disitulah nilai investasi yang tidak tertuang. Transformasi teknologi dan keilmuan. Iya, iya. Iya, iya. Mantap. Gimana nih? Ya, ini saya mau komentar dulu yang terakhir nih. Nah, tanggapin Bang. Yang terakhir nih. Hmm. Salah satu yang menurut saya jarang dibicarakan
adalah transformasi pengetahuan dan teknologi. Transfer. Transfer teknologi dan pengetahuan ya. Ya. Kemampuan, kecakapan. Ya. Jadi rupanya dalam dealnya dengan Cina itu memang ada kesepakatan. Ada klausul itu memang. Ada klausul itu Ya. bahwa in the long run ya, ini yang akan menjalankannya bukan lagi orang-orang Tiongkok, bukan lagi orang-orang Cina. Orang-orang Tiongkok Cina yang di sana ya. Sekarang ini barangkali nggak tahu, ada bilangan tahun gitu ya. Dalam beberapa tahun ini sepenuhnya nanti kita akan melihat beberapa tahun ke depan itu sepenuhnya adalah dipegang orang Indonesia sendiri. Karena kita diajari kemampuannya, termasuk kemampuan teknisnya. Ya, nah saya nggak tahu apakah sampai pengetahuan untuk memproduksi barang-barangnya, menciptakan ya, to produce-nya. Saya nggak tahu apakah sampai setahap itu. Tapi apa yang dikatakan Denny Siregar, dan saya senang karena ini yang mengucapkannya Denny Siregar, itu adalah sesuatu yang memang sejak lama menjadi concern dari orang-orang yang kritis terhadap hubungan antara negara maju dengan negara berkembang. Ya, karena di masa lalu tuh seperti negara maju tuh menyediakan segala-galanya, negara berkembang tinggal menjadi pekerjanya gitu ya, atau menjadi orang yang menggunakannya, menjadi konsumennya, tapi tidak memperoleh manfaat apa-apa dari kehadiran teknologi baru tersebut. Tidak memperoleh kemampuan untuk memproduksi sendiri atau menangani sendiri, mengelola sendiri teknologi baru tersebut. Nah ini nih adalah artinya siapapun yang merancang kebijakan bersama China ini itu sangat memperhatikan bahwa nanti nih saya maunya ini jangan lagi jadi apa yang disebut sebagai komponen impornya tuh masih tinggi ya, harus terus berkurang ya. Bahkan dikatakan oleh, saya lupa, salah satu pejabat Indonesia yang mengatakan bahwa bahkan apa namanya alat-alat yang digunakan di WUS sekarang itu semakin lama persentase yang diproduksi komponen dalam negerinya itu semakin tinggi. Jadi membeli ke dalam, bukan membeli ke China. Ya. Jadi ini adalah sebuah, dalam pandangan saya ya, koreksi saya kalau salah, dan saya juga nggak ada masalah kalau ini ternyata adalah sesuatu yang saya pandang berlebihan. Saya merasa bahwa ini adalah sebuah proyek yang dirancang dengan cara yang sangat memperhatikan kepentingan kita. Betul. Ya. Jadi si keretanya aja itu memang kita perlukan. Yang tadi dari 3 jam ke 45 menit gitu misalnya. Dan dia menghidupkan daerah-daerah yang dilewati oleh si kereta tersebut kan. Tapi kemudian pada saat yang sama lebih beyond dari si manfaat pragmatis dari si kereta tersebut, yaitu membawa orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ini juga meningkatkan level dari processing teknologi yang dimiliki oleh bangsa kita. Dan itu harus dipuji. Ya. Kalau saya juga kalau melihat WUS nih Bang, saya pribadi kan kalau transfer ilmu itu udah better, udah baik. Karena juga namanya program pertama kali gitu kan. Ini kan WUS baru pertama kali di Indonesia. Untuk hal yang pertama kali memang biasanya biayanya agak gede. Lebih mahal karena ada transfer ilmu di sana. Tapi di luar itu juga yang harus disadari, kan yang bilang nggak perlu nih saya nggak paham logikanya gimana nih. Bagi mereka apakah waktu itu nggak berbayar? Apakah waktu itu bukan uang? Waktu juga uang masalahnya. Nah selain kereta cepat itu menghemat waktu, kan kereta cepat itu kan mampir dia. Membuka peluang-peluang di titik-titik baru sebenarnya. Untuk orang dari Jakarta ke Bandung. Kita harus bayangkan yang lebih besar lagi kalau misalnya kereta cepat itu bisa ke Surabaya. Itu kan berapa banyak tuh jumlah pekerja, jumlah waktu yang dihemat. Banyak hal yang bisa dibangun tuh dari WUS. Nah, statement kayak sampai ke tidak perlu kan radikalnya ini bukan hanya marah Bang. Kayak WUS tuh nggak perlu deh, cukup ini. Ini kan sesuatu yang apa ya? Ini juga pikirannya itu mesti dibuka lagi tuh. Karena transportasi kan yang dinikmati Jakarta, Sumatera mungkin butuh WUS, Kalimantan juga butuh WUS, banyak daerah yang butuh WUS untuk kereta cepat. Nah, itu yang pandanganku kayaknya WUS tuh penting banget. Mas Kajito gimana Mas melihat? Tadi kan masih Mahfud nih. Perlunya atau nggak perlunya gimana? Itu kan sebenarnya kemajuan teknologi itu kan salah satu impian bangsa kita ya. Jadi ketika negara-negara lain sudah pakai kereta cepat, Indonesia kan belum waktu itu. Dan kita tuh dianggap tertinggal gara-gara WUS ini, gara-gara kereta cepat ini aja kita dianggap yang negara yang
tertinggal dibanding negara-negara yang mestinya kelasnya nggak jauh-jauh dari kita. Ada yang bilang gini Bang, Mas Jito kemarin. Apa tuh? Cina, Jepang ada kereta cepat, Indonesia ada kereta cepat. Tapi kan beberapa negara Eropa nggak perlu kereta cepat. Kenapa kita perlu kereta cepat? Gitu? Ya kan? Singapura nggak butuh kereta cepat katanya. Itu gimana? Salah satunya. Iya. Negaranya sebesar apa? Memang negara agak kecil Bang. Agak kecil. Jadi orang baru mau duduk, nyampe turun lagi. Metodologi komparasinya nggak pas lagi Bang. Anda bandinginnya sama negara apa kan gitu ya? Iya. Kita bicara negara-negara Skandinavia itu misalnya kan, Iya. ya kan relatif. Ingat loh, yang Jakarta Bandung ini baru mulai seperti Anda bilang. Iya. Ini langkah pertamanya kayak apa istilahnya? Pilot project. Iya. Uji cobanya lah. Dan berhasil. Artinya kalau ini kan yang bilang nggak perlu tuh artinya nggak usah, ini udah Jakarta Bandung aja gitu kan, nggak usah Jakarta Surabaya, nggak usah Jakarta Semarang gitu, atau apa. Ya mungkin rumahnya di Bandung jadi dia bisa pulang kan. Tapi Denny Siregar aja udah. Sorry, tadi kepotongan. Silakan lanjut Mas Cito, kita mau potong aja Bang. Ya. Kalau dulu kan justru kritikannya itu kenapa Jakarta Bandung terlalu pendek katanya, Jakarta Surabaya katanya. Lah orang yang bikin pendek aja orang udah ribet, apalagi panjang tuh. Lagian kalau langsung panjang, masalahnya lebih banyak kan. Nah jadi kita harus melihat pembangunan itu ya harus dari jangka panjang. Gitu. Kereta cepat itu salah satu ya, bukan satu-satunya. Orang kan menganggap nggak ada opsi lain. Enggak, ini salah satu opsi gitu. Kamu mau naik kereta biasa juga ada, pesawat juga ada, naik bus juga bisa gitu. Yeah. Tapi untuk segmen tertentu yang buru-buru, pengen cepet dan dia kebetulan sanggup menyisihkan duit ya, karena tiketnya agak mahal kan memang. Nah itu silakan naik itu gitu loh. Nah kemudian ketika kereta cepat itu dikembangkan sesuai rencana ya, nanti mungkin Jakarta Surabaya ya, itu akan sangat terlihat perbedaannya. Sekarang kan memang sangat Jakarta Bandung, saya juga nggak pernah ke Bandung masalahnya, jarang banget. Ngapain bangun ke situ gitu kan? Nggak merasa secara langsung manfaatnya seperti Denny Siregar yang sering 3-4 kali ke Bandung dalam seminggu sebulan. ya? 9 minggu, sebulan mungkin Bang. Enggak, dia bilang kalau ya itu urusan pribadi. Marilah kita berdebat pribadinya gitu. Soal kebiasaan Denny. Karena sekarang kan pertanyaan dia ngapain sih di Bandung? Nah, dia bikin film kali. Banyak nanti opsinya. Oke, jadi menurut saya ini judul sesi kita tentang Denny Siregar dan Bush ya. Denny Siregar kembali mendukung Jokowi tanda tanya. Di judulnya harus ada kata Bush-nya. Atau jangan-jangan Denny Siregar diuntungkan dengan Bang, Bush. kita bahas judul nanti setelah video aja Bang. Mas Gajito juga ini. Kamu nilai juga dari sisi Pak Jokowinya. Ini walaupun yang sebenarnya yang dibahas B2B antara HUS dan masyarakatnya, muaranya kan yang sebenarnya ingin diserang para pembenci Jokowi ini atau yang para nggak nyuka Jokowi ini kan Pak Jokowinya itu sebagai orang yang salah mengambil kebijakan. Iya. Justru saya melihat Jokowi itu, saya nggak ingin menjilat ya. Jokowi itu dalam hal ini pinter gitu. Pinter karena waktu membuat proyek WUS, kita tuh nggak punya duit. Nggak punya duit, nol. APBN udah dipakai, Jokowi bangun tol, bangun macam-macam, bandara, pelabuhan. Nggak ada duit. Tapi masih ada cita-cita, kita pengen WUS. Gimana ceritanya? Kereta cepat ini bisa dibangun. Akhirnya proposal Jepang diabaikan. Meskipun dia utangnya tuh 0,1% kalau nggak salah. Atau 0,01%, saya nggak tahu. Kenapa? Karena pakai APBN. Sementara Cina enggak, cukup BUMN dan itu B2B kan, pemerintah nggak akan nanggung dengan APBN gitu. APBN kita udah nol, udah habis buat konsumsi ini, bangun ini itu, nggak ada lagi. Dan kita bisa bangun kereta, kan itu poin yang paling penting. Kereta cepat ya? Iya, kita bangun kereta cepat dengan uang orang lain. Memang masalahnya kemudian adalah soal pembayaran utang, kan bunganya 3-4% kalau nggak salah itu kan. Emang cukup besar itu ya untuk proyek yang sebesar itu. Tapi Cina sendiri kan juga nggak mau rugi, sudah transfer teknologi, sudah dia modalnya dia semua, pekerjanya dari dia semua, masih ngatasin para calo tanah yang ribetnya minta ampun ya, masih ngatasi proyek pekerja-pekerjanya yang nggak sedisiplin orang Cina. Kan sangat terkenal ya kalau orang Cina itu satu orang tuh sebanding dengan berapa tenaga kerja kita. Kan mereka harus ngitung itu juga gitu. Makanya semua masalah itu dijumlahkan oleh mereka, jadinya itu pembiayaan yang membengkak. Meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang mark up, ada yang main. Kan tradisi orang kita emang begitu. Semua diproyekin, semua dimainin. Oke lah kalau untuk hal itu Pak Mahfud dan yang lain-lain mau mengusut silakan.
Tapi ya jangan kejauhan nyalain pemprakarsa, nyalain yang punya ide, itu kan konyol banget gitu loh. Jangan sampai gara-gara kebencian politik lalu semuanya diterabas. Itu kan gak masuk akal. Kereta cepat itu salah satu terobosan. Kita nggak pernah mimpi bahwa Indonesia itu punya public transportation yang begitu maju. Ada MRT, ada LRT, ada kereta cepat. Itu semua di zaman Jokowi ininya. Meskipun idenya mungkin sebelumnya ya. Tapi eksekusinya itu sejak zaman Jokowi. Kita harus akui itu. Kalau Anda nggak suka dengan Jokowi gara-gara Gibran, oke lah silahkan. Kalau Anda nggak suka Jokowi gara-gara yang lain-lain, orang-orangnya dimasukin ke kabinet, jadiin ini, ya oke, itu hak Anda gitu. Tapi harus sesuai dengan fakta di lapangan. Kalau Anda ngomongin kereta cepat, dia sesuai dengan fakta. Komparasinya harus beres, jangan kayak Pak Mahfud. Di Cina 17 juta dolar, di Indonesia 51 juta dolar. Tapi kan kita lihat, dulu ada isu ibu negara mau pindah ke Jonggol. Harga tanah naik gila-gilaan Bang di Jonggol itu. Ternyata nggak jadi gitu loh. Turun drastis. Nah, itu kan kayak gitu kan. Ketika ada ide kereta cepat Jakarta Bandung, orang udah mulai mafia tanah itu main. Gimana nggak membengkak gitu loh. Waktu Cina bikin hitung-hitungan harganya masih murah ini. Di sini masih segini. Ketika sudah jadi proposal, wah mafia tanah main semua sampai ke Bandung. Itu kan logis saja kalau kita cerna ya dengan akal sehat ya. Kita cerna dengan pikiran yang adil gitu. Tapi kalau udah dasarnya kebencian, dasarnya udah nggak suka, jangankan itu, ijazahnya aja dipersoalkan kok. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kereta cepat menurut saya ini hanya konsumsi politik aja ya. Kalau kita mau logis, kita mau berpikir secara cerdas, kita butuh kereta cepat gitu. Jangan campurkan ini dengan politik.